Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran fisika bersama Ibu Tia Sitiwirya di Men 1 Muara Jambi. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Apa saja yang akan kita pelajari di bab pengukuran? Marilah kita simak bersama-sama. Jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu besaran, satuan, dan dimensi. Yang berikutnya, alat ukur. Sebelum mempelajari materi tentang pengukuran, ada baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menerapkan konsep-konsep dasar besaran pokok dan besaran turunan, satuan, dan dimensi. Berikutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pengukuran. Yang terakhir, peserta didik mampu mengaplikasikan pengukuran dan penerapan konsep mengenai besaran yang ada. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pelajaran tentang besaran. Apa itu besaran menurut fisika? Besaran menurut fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan satuannya. Nah, berdasarkan satuannya besaran dibagi menjadi dua pula, yaitu ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran lainnya. Besaran pokok ada 7: panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Adapun satuan-satuan dan singkatan serta dimensinya dapat dilihat. Kalau panjang satuannya meter, lambangnya atau singkatannya M kecil, dimensinya L besar. Massa satuannya kilogram, disingkat atau lambangnya kilogram, dimensinya M besar. Waktu satuannya sekon, disingkat S atau lambangnya S. Kemudian dimensinya T. Kuat arus listrik satuannya ampere, disingkat A, dimensinya I. Suhu satuannya Kelvin, singkat kandela, dimensinya theta. Jumlah zat satuannya mol, disingkat mol, dimensinya N besar. Intensitas cahaya satuannya kandela, disingkat CD, dimensinya adalah I. Kemudian besaran turunan. Apa itu yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang didapatkan dari besaran pokok. Ini berikut nama-nama besaran serta lambang dan satuan dari besaran turunan. Luas, lambangnya A, kecepatan lambangnya V, percepatan lambangnya A kecil, gaya lambangnya F besar, tekanan lambangnya P, usaha lambangnya W, dan massa jenis lambangnya Rho. Kemudian lanjut, besaran dibagi berdasarkan nilai dan arah. Berdasarkan nilai dan arah, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor? Besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, dan lain sebagainya. Kemudian besaran skalar. Yang dimaksud dengan besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja tanpa memiliki arah. Contohnya massa, energi, jarak, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengukuran. Pengukuran itu apa? Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan nilai
dengan menggunakan sebuah alat ukur sebagai satuannya. Apa saja yang bisa diukur? Yang bisa diukur adalah besaran pokok. Berikut merupakan pengukuran-pengukuran. Yang pertama, pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, dan suhu. Berikut ini adalah alat pengukuran panjang. Yuk kita lihat. Yang pertama ada mistar. Mistar ini memiliki angka ketelitian 0,1 cm. Yang kedua adalah jangka sorong. Diperhatikan jangka sorong ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada rahang dalam, yang kedua ada rahang luar, yang ketiga skrup pengunci, yang keempat skala nonius, yang kelima ada skala inci, ada skala sentimeter, yang terakhir ada pengukuran dalam. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama kita jepit. Kalau mau mengukur bagian dalam berarti kita menggunakan jepit yang bagian atas, rahang dalam. Kalau kita mau mengukur bagian luar suatu benda, maka kita menggunakan rahang luar yang bagian bawah. Nah, untuk penggaris yang panjang itu disebut dengan skala utama. Sementara untuk penggaris yang pendek ini itu disebut dengan skala nonius. Angka ketelitiannya tadi berapa? 0,01 cm. Lanjut, gambar yang ketiga adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup, lihat. Ini adalah mikrometer skrup. Landasan ada skrup, kemudian ada lengan mikrometer skrup, ada timbal, ada roda bergerigi. Angka ketelitian mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Kalau disingkat tulisannya mm. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Coba dilihat di sini. Nah, kita letakkan benda di antara landasan dengan skrup lalu dikencangkan. Nah, untuk mengukurnya, lengan mikrometer skrup itu sebagai skala utama, sementara timbalnya sebagai skala nonius. Sampai di sini ada pertanyaan. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat alat ukur berikut. Alat ukur massa. Alat ukur massa ada beberapa macam. Yang pertama ada neraca Auhaus, ada decin, ada neraca dua lengan, ada neraca langka, ada neraca duduk, dan ada neraca digital seperti gambar. Pengukur waktu. Alat pengukur waktu biasanya menggunakan arloji atau jam tangan. Kemudian ada stopwatch digital, ada stopwatch analog, ada jam matahari, dan ada jam pas. Merupakan alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu yang pertama ada termometer badan atau termometer klinis, yang kedua ada termometer laboratorium, yang ketiga ada termometer maksimum dan minimum, yang keempat ada termometer bimetal, dan yang terakhir ada termometer ruangan. Tentunya fungsinya sesuai dengan nama-nama termometer tersebut. Untuk lebih memahami bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong, lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada gambar sebuah benda yang diukur menggunakan jangka sorong. Lihat, bendanya berupa sebuah balok. Nah, soalnya sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan tampak seperti gambar. Besar hasil pengukurannya adalah oke. Untuk menjawab pertanyaan soal berikut ini, kita akan bahas sama-sama di slide selanjutnya. Untuk mengerjakan soal tadi, nah kita perlu mengetahui nih, kita lihat dulu gambarnya. Gambar ini adalah gambar jangka sorong. Cara menghitungnya, kita lihat skala utamanya, lalu kita lihat skala noniusnya. Skala utama yang bagian paling atas, skala nonius bagian yang di bawah, yang penjepitnya.
Lalu kita harus tahu angka ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Kita buatlah yang diketahuinya. Apa yang diketahui? Yang pertama, skala utama sama dengan 1,4 cm. Dapat dari mana 1,4 cm? Oke, kita lihat di atas ada 0, di bawah ada angka 0. Nah, kita tahu ini bendanya sebuah balok yang dijepit. Lihat di atas, yang mendekati dengan angka baloknya adalah angka 1. Sementara 4-nya dapatnya dari mana? Lihat 0 yang di bawah, lalu kita hitung garis kecil-kecil yang di atas sampai batas 0. Ada 1, 2, 3, 4. Maka dapatlah skala utamanya adalah 1,4 cm. Untuk skala nonius kita lihat yang bagian bawah. Garis yang di bawah 0, 5, 10. Oke, nah lalu kita cari garis yang berhimpitan atas dan bawah. Mana garis yang berhimpitan? Oh, ternyata habis 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di angka 4 ini ada garis yang berhimpitan, maka hasilnya adalah 4 cm. Nah, yang ditanya adalah hasil pengukuran. Maka untuk menjawabnya, hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya 1,4 cm. Kemudian skala noniusnya 4 cm dikalikan dengan angka ketelitiannya yaitu 0,01 cm. Hasilnya 0,04 cm. Maka 1,4 ditambah 0,04 hasilnya 1,44 cm. Sampai di situ ada pertanyaan, apakah sudah mengerti? Soal yang kedua tentang mikrometer skrup. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan hasil pengukuran tebal kertas karton dengan menggunakan mikrometer skrup. Oke, sama kita buat dulu. Diketahui apa aja yang diketahui? Yang pertama ada skala utamanya, yang kedua ada skala nonius. Untuk mikrometer skrup itu satuannya dalam milimeter, berbeda dengan penggaris dan jangka sorong. Oke, kita lihat satuannya 4,00 meter. Nah, untuk mikrometer skrup yang penggaris ini disebut dengan skala utama, sementara yang skrupnya itu atau yang bimetalnya tadi itu disebut dengan skala nonius. Nah, yang berhampitan dengan bimetal adalah angka 4, maka di sini 4,0 mm. Sementara skala noniusnya kita cari caranya dengan melihat garis yang berhimpitan dengan garis bimetal atau garis skala noniusnya berhimpitan dengan penggaris yang lurus atau penggaris skala utama. Oh, ternyata di sini dari 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 lah angka yang menunjukkan bahwa dia berhimpitan dengan penggaris yang lurus. Kita buat di sini 30 dikalikan dengan 0,01 mm. Tadi 0,01 mm itu apa? Angka ketelitian. Jadi ingat, setiap skala nonius dikali dengan angka ketelitian ya, maka hasilnya sama dengan 0,30 mm. Maka hasil pengukurannya sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. 4,0 ditambah 0,30 sama dengan 4,30 mm. Sekian pelajaran kita hari ini. Untuk mengakhirinya, marilah sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Selamat belajar, jangan lupa diulangi dan diperhatikan apa yang telah Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi Ibu baik via WA maupun aplikasi e-learning. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.